Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Kertosono, Bapak Dr. Landes Gagu Wiono Heru, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, rekan-rekan sejawat, yang saya hormati Bapak Ibu warga SMK Negeri 1 Kertosono, serta Bapak Ibu staf tata usaha yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pagi ini kita diberi kesempatan untuk mengikuti acara diseminasi program pendidikan guru penggerak dengan tema pengembangan budaya positif yang ada di sekolah SMK Negeri 1 Kertosono. Kedua kalinya sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Izinkan saya di sini sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi atau seminar diseminasi program pendidikan guru penggerak pengembangan budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Dwi Puji Astuti Kusumaning Ayu. Beliau adalah calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Nganjuk. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penyajian materi, yang keempat tanya jawab, yang kelima umpan balik, dan yang keenam penutup diiringi dengan doa. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita awali acara ini dengan pembukaan. Marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini nanti berjalan dengan baik dan lancar. Amin, Allahumma amin. Memasuki acara yang kedua adalah sambutan. Sambutan ini akan disampaikan oleh Bapak Wakil Kurikulum SMK Negeri 1 Kertosono, yaitu Bapak Sigit Nuryakin STMT. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang saya hormati rekan-rekan calon guru penggerak yang berbahagia, dan terkhusus Ibu Ayu yang hari ini akan melaksanakan kegiatan diseminasi pendidikan guru penggerak. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita sama-sama menjadikan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya semata Bapak Ibu. Hari ini, di pagi hari ini kita bisa hadir di kegiatan diseminasi pendidikan guru penggerak. Selamat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, diseminasi atau sharing Bapak Ibu, sharing praktek baik merupakan satu kegiatan yang harus dilaksanakan pada kegiatan pendidikan guru penggerak. Ada beberapa hal yang telah dipelajari Bapak Ibu di kegiatan pendidikan guru penggerak, di modul-modul yang telah dipelajari. Pada kesempatan yang baik ini, modul-modul yang sudah dipelajari oleh guru penggerak tersebut diketok tular apa itu namanya, diseminasi itu Bapak Ibu.
disampaikan, disebarluaskan ke kita semua Bapak Ibu Guru. Harapannya apa? Harapannya supaya praktek baik, informasi baik yang sudah beliau pelajari, yang sudah dipelajari, kita terima, dan semaksimal mungkin kita juga akan menyebarluaskan pada tempat-tempat kita berada, khususnya di satuan pendidikan kita. Dengan hal yang baik tersebar luas Bapak Ibu, harapannya adalah sekolah kita akan menjadi sekolah yang beriklim budaya positif. Kalau sudah punya iklim budaya positif, harapannya banyak hal baik berkembang di situ. Karakter siswa berkembang baik, prestasi siswa berkembang baik. Jadi harapannya semuanya bisa berkembang dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini beliau ada kegiatan dinas di luar sehingga tidak bisa menemani kita untuk membuka di kegiatan ini, memberi sambutan di kegiatan ini. Maka saya diberi mandat oleh beliau untuk ikut serta di kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Monggo Bu Ayu, oleh-olehnya kita tunggu yang sudah panjenengan pelajari di pendidikan guru penggerak selama beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu, disebarluaskan pada teman-teman kita sendiri, pada teman-teman semua ini. Harapannya tadi seperti yang saya sampaikan, dia segera tersampaikan ke teman-teman, tersampaikan ke teman-teman yang lain, akhirnya hal yang baik itu menyebar luas di sekolah kita. Selamat berpresentasi Bu Ayu. Semoga acara panjenengan dari awal hingga akhir nanti bisa berjalan dengan baik sesuai harapan kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sigit. Memasuki acara yang ketiga adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita kepada Ibu Dwi Puji Astuti Kusumaning Ayu SPD. Dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi. Semoga kesehatan, keberkahan, keselamatan selalu terlimpah atas panjenengan semua. Pembukaannya ikut sama moderator, jadi saya tidak perlu mengulang lagi. Saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua teman-teman sejawat saya, kepada Bapak Ibu guru semua warga SMKN 1 Kertosono yang sangat luar biasa. Karena atas bimbingan, dukungan panjenengan semua, saya bisa ada di sini, saya bisa mengikuti guru penggerak itu atas berkat dukungan panjenengan semua. Bapak Ibu guru semua, di sini nanti saya akan memberikan oleh-oleh, saya akan menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak tentang budaya positif. Nah, tujuannya apa? Tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Sigit, tujuannya nanti kita akan berbagi praktek baik gitu. Nanti kalau kita sudah terbiasa berbagi praktek baik, maka secara otomatis juga nanti akan mengimbaskan atau menciptakan lingkungan sekolah yang positif, dan nanti akan menciptakan budaya positif, di mana tujuan akhir nanti kita adalah menuntun anak-anak menjadi pelajar yang berprofil Pancasila.
Sebelum kita mulai, kita refresh dulu ya Bapak Ibu, kita ice breaking sejenak. Yang simpel mawon ya, yang sederhana agar nanti mudah diingat. Biar konsentrasi kita nanti bisa fokus pada materi kita hari ini. Bapak Ibu Oke, ice breaking kita simpel saja, pakai tepuk tangan Nanti kalau saya ucapkan pagi, maka tepuk tangannya 1 kali. Pagi 1. Kalau saya bilang siang, maka tepuk tangannya 2 kali. Siang 2 kali. Kemudian kalau sore berarti tepuk tangannya 3 kali. Kalau malam berarti otomatis berapa kali Bapak Ibu? 4 kali. Nanti kalau 4 kali tetangga yang tidur terbangun nanti. Jadi kalau malam tepuk tangannya separuh saja. Ya. Jadi tidak ada suaranya, tidak nempel. Nanti kita coba nanti kita lihat siapa yang sudah bisa full concentration, full konsentrasi Bapak Ibu. Kita lupakan sejenak masalah-masalah kita lupakan hutang-hutang kita sejenak. Kita nggak bisa lupa ini. Ya, nyaurnya Oke, kita speaking sejenak Bapak Ibu. Oke, kita mulai. Pagi, siang, sore, malam. Excellent, benar ya. Oke, lagi. Saya agak cepat Pagi, sore, siang, malam. Karena itu belum move on dari masa lalu. Sekali lagi Bapak Ibu. Siang, pagi, sore, siang, malam. Oke, nggak apa-apa maklum kalau sudah usia kita itu kan pasti banyak sekali masalah, Bapak Ibu. Mari kita lanjutkan dengan materi kita. Sudah bisa konsentrasi Bapak Ibu? Oke, insya Allah sudah. Kita lupakan sejenak masa lalu kita. Kita lupakan sejenak dengan bank-bank yang menunggu kita. Kita langsung ke materi kita tentang budaya positif. Nah, kita sering dengar, bahkan mungkin sering berbicara tentang budaya positif. Apa sih itu budaya positif sebenarnya? Jadi budaya positif itu merupakan nilai ataupun keyakinan dan kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid. Tujuannya apa? Agar murid itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi tujuannya dari budaya positif itu dia nanti akan menciptakan seorang pelajar atau seorang murid itu yang kritis Bapak Ibu. Hormat, dia punya karakter yang baik, dia punya tanggung jawab. Apa bisa kita melakukan itu? Insya Allah kita pasti bisa. Kita pasti bisa Bapak Ibu, asalkan nanti kita kolaborasi bersama, saling bergandengan tangan, tidak ada yang tidak mungkin. Nah, lalu siapa nanti yang akan menjadi ujung tombak untuk menciptakan suatu lingkungan yang positif? Tentu saja kita Bapak Ibu. Kita diberikan amanah, kita mengemban tanggung jawab untuk menuntun peserta didik. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan dari pendidikan itu dia adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Agar apa? Agar anak itu bisa tumbuh sebagai manusia dan anggota masyarakat yang mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi di sini tugas kita adalah menuntun Bapak Ibu, tidak merubah.
Kalau dulu pernah kita dengar istilahnya anak itu seperti kertas kosong. Sebenarnya anak itu bukan kertas kosong, tapi anak itu sudah membawa kodratnya sendiri sejak dia lahir. Anak sudah punya tulisannya sendiri, Bapak Ibu. Hanya saja tulisan itu belum jelas, belum bisa terbaca dengan baik. Nah, tugas kita lah nanti yang menebalkan tulisan itu. Nonton ya Bapak Ibu. Jadi kita diberikan amanah, diberikan tanggung jawab untuk menuntun tumbuh kembangnya anak. Itu tugas kita. Kita menjadi ujung tombaknya. Agar potensi kemampuan yang ada pada anak itu bisa lebih berkembang. Nah, itu tugas kita nih Bapak Ibu. Nah, di sini guru itu diibaratkan sebagai petani, kemudian sekolah adalah lahannya, dan murid itu adalah benihnya. Jadi kita tidak bisa ya Bapak Ibu memaksa anak, misalnya anak tidak suka melukis, dipaksa kamu harus suka melukis, tidak bisa kita seperti itu. Karena anak sudah punya kodratnya masing-masing. Di sini kita tujuannya menuntun, jadi menggali potensi. Anak yang belum tahu potensi atau bakatnya, dengan tuntunan kita akhirnya mereka bisa menemukan jati dirinya. Ya, ingatan ya Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana tugas kita di sini sebagai guru? Apakah mengajar atau mendidik Bapak Ibu? Kira-kira sami napa mboten? Sama apa enggak mengajar dan mendidik itu? Tidak sama ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita sebagai pengajar saja, maka tugasnya pengajar itu hanyalah dia transfer of knowledge saja, mentransfer semua pengetahuan yang ada pada siswa. Tapi kalau dia mendidik, maka dia adalah memelihara dan memberikan pelatihan. Dia cenderung ke akhlak atau karakter yang baik. Maka diharapkan para guru di sini itu menjadi seorang pengajar sekaligus pendidik. Kalau kita sebagai pengajar dan pendidik, nanti otomatis kita bisa menciptakan lingkungan sekolah yang positif. Lanjut. Nah, tadi bagaimana caranya ya Bapak Ibu? Kalau kita sebagai guru menjadi ujung tombak, menjadi pengajar dan pendidik, kita di sini posisinya sebagai apa sih? Itu pertanyaannya ya Bapak Ibu. Sebagai apa kita? Pernahkah kita melakukan ini? Nanti kita bisa bertanya dalam hatinya masing-masing. Saya selama berpuluh-puluh tahun mengajar ini, saya cenderung di posisi yang mana? Ini ya Bapak Ibu. Nah, sesuai dengan teori kontrolnya Dr. William Glasser, ya, ada 5 posisi kontrol dari seorang guru. Yang pertama, sebagai penghukum Bapak Ibu. Sebagai penghukum. Kemudian lanjutnya membuat rasa bersalah. Selanjutnya sebagai teman, pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Nah, sekarang yang penghukum. Penghukum itu yang bagaimana tuh namanya penghukum? Berarti kan tukang hukum, dia lurus ya. Betul Bapak Ibu, tukang hukum. Kira-kira kalau sebagai tukang hukum itu baik atau mboten ya Bapak Ibu? Kalau jelas tidak baik gitu. Contoh begini ya Bapak Ibu. Ada anak datang terlambat, 10 menit datang terlambat misalnya. Langsung tanpa ditanya, langsung tanpa kenapa, alasannya apa, ditanya alasannya apa, langsung anak itu dihukum. Misalnya lari mengitari lapangan 100 kali misalnya. Ya, jadi penghukum itu dia menggunakan hukumannya baik fisik maupun
verbal, fisik maupun non fisik. Nah biasanya kalau penghukum itu suaranya menghardik, keras, sambil tangannya itu nunjuk-nunjuk kamu itu. Nah, biasanya begitu deh. Nah, biasanya bukan mestinya bilang gitu, nada tinggi. Kamu itu kan pasti begitu, nadanya pasti nada tinggi. Pernah betul kita seperti itu Bapak Ibu? Pernah. Oh, pernah. Pasti pernah nih. Pasti pernah. Iya. Oke. Nah, seperti ini ya. Misalnya ada yang terlambat tadi ya, terlambat lagi, kamu lagi, pasti begitu. Tadi sudah dijawab sama Bu Inge itu tidak baik gitu. Kenapa? Kira-kira kenapa kok penghukum itu nggak baik Bapak Ibu? Karena Sama mental. ya, betul Bu Itari membuat mental anak itu down, benar. Akan menimbulkan trauma Bapak Ibu. Traumanya itu akan terbawa sampai bahkan dia tua, itu akan selalu teringat dalam pikirannya. Jadi sebisa mungkin ya Bapak Ibu, sebisa mungkin ketika anak melakukan suatu kesalahan, kalau kita mau melakukan tindakan, ditanya dulu. Jangan langsung tiba-tiba dikasih hukuman. Apalagi sampai hukumannya hukuman fisik yang membuat anak cedera atau trauma. Nanti setuju Bapak Ibu? Lanjut. Nah kemudian sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, di sini pembuat rasa bersalah itu akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi kesalahan anak itu diungkit terus Bapak Ibu. Misalnya contohnya begini, di kelas kita itu ada anak yang sering keluar masuk waktu kita mengajar itu sering izin masuk keluar lagi masuk lagi nah dia kita panggil terus kita tunjukkan kesalahannya. Kalau kita memposisikan sebagai pembuat rasa bersalah, maka kesalahan yang dulu-dulu itu diungkit terus, diomong terus itu kamu itu mesti kamu itu kok bikin saya kecewa terus ya, kemarin sudah melakukan ini, sekarang kok begini toh, kapan sih kamu berubah, kenapa toh kok terus-terusan begitu terus Bapak Ibu. Jadi kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan itu terus bilang seperti itu. Kira-kira ada dampak negatifnya buat Bapak Ibu? Ada, pasti ada Bapak Ibu. Dampak negatifnya apa? Minder dengan teman, nggak percaya diri, betul Bapak Ibu. Bahkan yang paling berat itu ada kasus anak sampai depresi Bapak Ibu. Karena apa? Dia tertekan. Hatinya itu kalau Bapak Ibu terus mungkin masalahnya, kesalahannya itu anak akan tertekan, depresi. Bahkan ada yang sampai bunuh diri ada karena apa? Dia merasa dia berbuat kesalahan yang terus-menerus menyakiti orang-orang yang dia sayangi. Ditambah lagi dengan terus-menerus ya mengingatkan kejadian itu. Ngerti Bapak Ibu? Oke, next selanjutnya sebagai teman. Posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Nah, guru yang sebagai teman di sini dia memposisikan, dia mengontrol murid itu melalui pendekatan yang persuasif. Jadi dia memposisikan sebagai teman. Biasanya dia bisa bercanda, jadi merangkul murid itu sebagai teman. Nah, biasanya dia berkatanya begini, ya Bapak Ibu. Sudah nanti Bapak bantu bereskan ya, nggak usah khawatir, tenang saja. Nah, kata-kata yang menyejukkan hati, ya, itu akan membuat murid merasa nyaman Bapak Ibu. Tetapi kalau kita memposisikan sebagai teman secara terus-menerus, ada dampak negatifnya juga bagi anak-anak. Ada Bapak Ibu.
Apa itu dampak negatifnya? Ya, lama, betul. Lama atau ya betul ya. Jadi anak itu akan tergantung sekali sama kita Bapak Ibu. Suatu saat kalau kita misalnya pas repot atau nggak bisa bantu dia otomatis nggak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia akan sedih. Dia selalu tergantung sama kita. Nggak bisa menemukan solusinya sendiri. Itu dampak negatifnya. Ya, Bapak Ibu ngaten ya. Di sini saya bukan menggurui ya, karena kalau dilihat dari usia saya masih di bawah Bapak Ibu semua ya. Di sini saya berbagi praktek baik mawon ya. Jadi apa yang saya dapatkan di pendidikan calon guru penggerak nanti akan saya share berbagi praktek baik dengan semua. Ngaten ya Bapak Ibu. Ya. Lanjut. Kemudian posisi yang keempat sebagai pemantau. Nah, kalau kita posisinya sebagai pemantau, maka kita melaksanakan atau memanggil anak itu berdasarkan data-data yang valid. Jadi kita sudah punya catatan Bapak Ibu. Misalnya di depan ya, bagian tatip ya biasanya itu kan anak-anak yang sering terlambat ada, ngaten ya Bu ya. Nah, itu kita gunakan sebagai data yang valid. Misalnya begini, kamu sudah terlambat sampai 10 kali terus-terusan seperti itu. Kamu tahu konsekuensinya enggak? Nah, misalnya begitu. Nah, jadi kalau kita sebagai pemantau ada data atau catatan-catatan yang valid yang kita gunakan untuk menekan anak tersebut. Itu ya. Dampak negatifnya apa Bapak Ibu? Nanti kalau anak, misalnya ya, anak itu suka enggak suka, kadang kalau sudah ditanya sanksinya, konsekuensinya itu kan mau enggak mau harus melaksanakan ya Bapak Ibu. Meskipun dia enggak suka, dia mau protes, dia enggak bisa melakukan itu. Dan ya, lanjut. Ya. Terus kemudian yang kelima, nah ini posisi yang diharapkan dari Bapak Ibu semuanya adalah posisi sebagai manajer Bapak Ibu. Ya, nanti kita akan berproses ya Bapak Ibu, dari semula mungkin yang sering melakukan posisi kontrol sebagai penghukum, kita mari sama-sama berproses Bapak Ibu sebagai manajer. Nah, di sini manajer itu bagaimana caranya? Maka kita bersama dengan siswa Bapak Ibu. Jadi kita bersama dengan siswa itu mencari solusinya bersama-sama. Kita menuntun anak mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Kalau kita melakukan posisi sebagai manajer Bapak Ibu, maka kita akan membentuk ya, akan menuntun siswa itu menemukan, menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan itu nanti akan sangat berperan penting jika mereka suatu saat menemukan masalah. Paling tidak mereka bisa menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Ya. Nah, ini seorang manajer maka dia akan bertanya begini, bagaimana? Kamu sering melakukan keterlambatan, lalu solusinya bagaimana? Menurut kamu jalan yang terbaik bagaimana? Kita tanyakan sama anak. Maka anak otomatis dia akan berpikir Bapak Ibu. Kalau dia ditanya maka dia otomatis berpikir, oh kalau gitu solusinya bagaimana ya? Nah, ketika dia menemukan atau mengatakan solusinya, maka otomatis dia akan bertanggung jawab Bapak Ibu. Akan bertanggung jawab. Terima kasih Bu In. Ya, pepatahnya berani berbuat, berani bertanggung jawab. Betul, J. Terima kasih. Kita kelas dulu. Ya. Oke. Terima kasih Bu Intari. Oke. Lanjutnya. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu ya.
Tadi ada 5 posisi kontrol guru ya Bapak Ibu. Yang paling baik yang kita lakukan mana sebagai manajer. Kenapa? Karena nanti kalau ada siswa yang bermasalah atau melakukan kesalahan, kita bisa menuntut siswa tersebut untuk menemukan solusinya sendiri Bapak Ibu. Kitalah yang menuntut. Yang cari solusi siapa ya? Nah itu agar apa? Mereka tanggung jawab. Ngerti ya? Maka caranya bagaimana kita bisa menuntut anak? Ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Ya. Jadi segitiga restitusi itu apa dong? Segitiga restitusi itu adalah proses Bapak Ibu. Jadi tidak langsung membalikkan telapak tangan jadi simsalabim ngoten-ngoten ya. Ini adalah suatu proses. Menciptakan suatu kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tujuannya dari segitiga restitusi ini adalah anak-anak sendiri yang menemukan solusinya. Dengan posisi kita sebagai manajer tadi Bapak Ibu. Nah, dalam segitiga restitusi itu langkahnya apa saja? Nah, yang pertama untuk segitiga restitusi itu kita menstabilkan identitas dulu. Menstabilkan identitas itu apa sih sebenarnya? Pertanyaannya itu ya Bapak Ibu. Nah, menstabilkan identitas itu adalah kita menciptakan suasana hatinya dulu agar tenang, aman, nyaman dulu Bapak Ibu. Kita stabilkan dulu dia. Gitu ya. Dengan mengatakan apa? Biasanya untuk menstabilkan identitas itu kita ngomongnya begini Bapak Ibu. Manusia itu pasti berbuat kesalahan ya Cak. Semua manusia itu nggak ada yang nggak pernah berbuat salah. Ngerti ya? Jadi itu manusiawi. Nah itu kita nyamankan dulu anak Bapak Ibu. Karena apa? Nanti kalau anak sudah merasa nyaman, sudah merasa tenang, sudah merasa aman, maka dia akan spontan mengalirkan cerita di balik kesalahan yang dia lakukan. Dan jadi ketika kita sudah menstabilkan identitasnya Bapak Ibu, langsung kita masuk ke tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Apa itu validasi tindakan yang salah? Jadi di dalam validasi tindakan yang salah itu nanti kita menanyakan Bapak Ibu alasan dibalik kesalahan yang dia perbuat. Jadi ketika anak sudah merasa nyaman, sudah distabilkan tadi identitasnya, kita masuk ke yang kedua, menanyakan alasannya. Contohnya misalnya seperti ini. Setiap manusia itu kan pasti berbuat kesalahan ya. Terus kemudian anaknya pasti jawab, iya Bu. Alasannya apa? Kenapa kamu melakukan kesalahan itu? Kan nggak mungkin kita melakukan kesalahan tidak ada alasan ya Bapak Ibu. Contohnya tadi misalnya ada datang terlambat, otomatis datang terlambat pasti ada alasannya. Misalnya bannya bocor, atau mungkin bangun kesiangan. Ya, atau mungkin nunggu temannya, menghampiri temannya dulu. Makan ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian setelah anak menceritakan atau menjelaskan alasannya dari kesalahan yang dia lakukan, kita masuk ke tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Ketika anak sudah jujur menceritakan alasannya, maka kita masuk yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, seperti apa menanyakan keyakinan itu Bapak? Nah, yes, ya, tata tertib atau keyakinan yang sudah dia pahami, yang sudah disepakati betul. Keyakinan yang sudah dia sepakati, misalnya begini.
kamu melakukan itu. Tapi kita ingat-ingat lagi keyakinan yang sudah kita yakini bersama. Masih ingat tidak? Anak masih jawab masih Bu, apa? Gitu tanya, dipancing Bapak Ibu. Saya harus datang tepat waktu Bu. Nah itu sudah tahu. Berarti bagaimana solusinya? Nah dari kata-kata bagaimana solusinya itu tadi Bapak Ibu, maka secara otomatis Bapak Ibu sudah membantu menuntun anak itu menemukan solusinya sendiri. Gitu. Jadi manfaatnya dari segitiga restitusi itu adalah menuntun anak, membantu anak menemukan sendiri dari solusi atau jawaban permasalahannya. Tanpa kita harus menghukum secara fisik tanpa menimbulkan trauma. Ya, ngerti ya Bapak Ibu? Ya, oke. Lanjut di sini saya sudah membuat contoh ya Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Ini saya ambil di kelas mesin yang 11 mesin 2 ya Bapak Ibu. Dimana kalau di sekolah kita anak-anak mesin itu kan anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang butuh ekstra perhatian ya. Tapi ketika sebenarnya ya Bapak Ibu, ini yang sudah saya alami di kelas mesin, ketika kita melakukan atau menciptakan lingkungan yang positif, mereka bisa. Sebenarnya mereka itu anak-anak yang hebat. Ini buktinya. Jadi video contoh-contoh yang saya buat ini adalah dari kelasnya anak mesin dan otomasi. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Ken. Gimana kabar kamu sekarang? Baik Bu, Tahu nggak kira-kira kenapa Bu Ayu manggil kamu? karena tidak mengumpulkan tugas. Ya, betul. Seingat kamu udah berapa kali nggak mengumpulkan tugas, Vin? 2 kali Bu. Nah, betul. Begini ya, Vin. Setiap manusia itu kan pasti pernah mengalami masalah dan juga pasti pernah melakukan kesalahan. Itu wajar. Tapi mari sekarang kita cari solusinya agar kamu sendiri juga nggak merasa terbebani. Bu Ayu harap kamu juga jujur ngomong kenapa nggak bisa menyelesaikan tugas. Ya Bu. Oke. Bu nggak nyalahkan kamu ya, Vin, Ya. dan juga nggak akan hukum kamu. Ya. Tapi setiap perbuatan itu kan pasti ada alasannya. Ya. Jadi Bu Ayu harap kamu bicara jujur, kenapa kamu kok sampai nggak menyelesaikan tugas kamu? Ya karena saya sebulan ini membantu ibu berjualan di warung Bu, berjualan mie ayam sampai malam, dan saya tidak mengerjakan tugas itu karena sudah capek dan tidak sempat waktunya. Oke, bagus. Bantu orang tua itu bagus ya, Vin ya. Ya. Kamu anak yang hebat. Tapi kan sebagai pelajar kamu juga punya kewajiban. Ya. Nah, kamu masih ingat tentang keyakinan kelas yang kita buat bersama? Ingat Bu, selalu mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya, bagus. Nah, menurut kamu solusinya bagaimana agar kamu tetap bisa bantu ibu kamu jualan, tapi juga tugasnya juga kamu selesaikan tepat waktu? Saya akan tetap membantu ibu berjualan mie ayam dengan sambil mengerjakan tugas di warung Bu, dan saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Oke, bagus ya. Saya harapkan, saya doakan kamu tetap jadi anak yang soleh, bantu ibu kamu jualan, tapi juga nggak lupa dengan kewajiban kamu, ya. Ya Bu. Terima kasih. Ya, oke. Itu tadi contoh ya Bapak Ibu. Kita bisa apa enggak kira-kira melakukan itu sama anak-anak Bapak Ibu? Insya Allah pasti bisa. Pasti bisa. Nggak ada yang nggak mungkin di sekolah kita. Sekolah kita kan sekolah yang luar biasa nih Bapak Ibu ya. Oke. Di sini contohnya tadi yang saya ambil adalah anak mesin Bapak Ibu yang memang notabene anak-anak yang luar biasa, di mana kita semua juga sudah tahu ya Bapak Ibu kondisi anak-anak, kondisi ekonominya, mereka sekolah
di sambil jualan, kadang ada yang kerja jualan mie sampai tengah malam, terus kerja di bengkel. Itu ada anak-anak yang saya tanya sampai di kelas itu tertidur, ngantuk Bapak Ibu nggih. Saya yakin jenengan semua pasti pernah mengalami itu nggih Bapak Ibu nggih. Ya betul nggih. Ya, mereka itu tertidur. Saya bahkan, kamu ngantuk tadi? Iya Bu, saya capek Bu, jam 1 baru pulang. Apakah kita harus menyalahkan kondisinya Bapak Ibu, ekonomi keluarganya? Tentu saja kita tidak bisa deh Bapak Ibu, karena itulah kondisi mereka. Tapi di sini tugas kita adalah menuntun Bapak Ibu. Jadi kita manfaatkan segitiga restitusi ini tadi untuk menyemangati anak-anak agar kalau mereka bekerja, mereka pun juga tidak lupa kewajibannya sebagai seorang pelajar di sini. Jadi dua-duanya bisa berjalan. Caranya bagaimana? Ini tadi Bapak Ibu, kita mempunyai amanah yang sangat luar biasa membimbing anak-anak di sini. Sekolah kita yang di pinggir sungai, di bawah jembatan, di perbatasan, apakah kita bisa? Pasti bisa. Pasti bisa, ya Bapak Ibu yang luar biasa ini. Saya yakin semuanya yang ada di sini pasti bisa melakukan itu. Betul ya Bapak Ibu? Sepakat ya? Kita mulai berproses nanti membantu menuntun anak-anak menciptakan suatu lingkungan yang positif. Betul ya? Next lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, budaya positif tadi. Budaya positif nanti itu akan menciptakan suatu disiplin yang positif. Disiplin positif itu datangnya dari dalam ya Bapak Ibu, dari dirinya sendiri. Ada dorongan kuat dari dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu yang positif. Jadi tanpa adanya paksaan dari kita Bapak Ibu, anak sudah otomatis tanpa disuruh, tanpa dihukum itu baju seragam sudah rapi dimasukkan. Ketemu Bapak Ibu guru sudah ya saling menyapa. Maka disinilah fungsinya tadi Bapak Ibu sebagai posisi kontrolnya Bapak Ibu bisa menciptakan lingkungan yang positif tadi. Dan nah lanjut, sekarang peraturan kelas sama keyakinan kelas Bapak Ibu. Kalau zaman dulu, zaman saya dulu sekolah ya Bapak Ibu, tiap hari Senin itu kan tangan ditaruh meja, terus gurunya keliling ngoten nggih, lihat bukunya ada yang panjang pandang ngoten nggih zaman dulu ya Bapak Ibu. Dipukul ya. Jadi guru itu masuk kelas bawa apa? Kok duding nggih, penggaris biasanya, penggaris. Kalau zaman dulu saya begitu nggih Bapak Ibu, zaman kita kecil. Sekarang udah sangat besar. Kita pakai itu tangan di atas meja, gurunya bawa penggaris, yang bukunya panjang apalagi hitam dipukul gitu kan. Itu dulu kita zaman dulu Bapak Ibu. Tapi kalau zaman sekarang dipraktekkan seperti itu, kira-kira bagaimana? Nah, berontak langsung protes. Nah, gitu, nanti zaman sekarang kan begitu, Nah, lalu bagaimana bedanya antara peraturan sama keyakinan Bapak Ibu? Di sisi sebelah sini ada kelihatan. Ya, dia posisi. Oh, kalau keyakinan anak-anak yang buat, kalau peraturan Lembaga. ya lembaga. Betul, terima kasih Bapak Ibu. Lembaga yang buat, jadi yang dilibatkan atau anak itu tidak berpartisipasi atau tidak dilibatkan dalam membuat aturan tersebut. Dia hanya jadi objek saja. Itu peraturan ya Bapak Ibu. Kalau dulu zaman kita kecil itu kan dipukul sama gurunya, tidak ada yang protes ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau sekarang dipraktekkan jelas tidak sesuai dengan kondisi zamannya ya Bapak Ibu. Maka
peraturan kelas ini kita jadikan keyakinan kelas, dikerucutkan lagi jadi yang positif Bapak Ibu. Nah, kalau keyakinan kelas yang membuat siapa? Kita bersama, guru dan siswa. Ngerti ya Bapak Ibu? Guru dan siswa bersama-sama membuat keyakinan kelas. Sehingga nanti kalau ada keyakinan kelas itu akan dengan sendirinya menciptakan suatu lingkungan kelas yang positif. Lingkungan kelas yang positif akan menciptakan juga terus mengimbas menjadi budaya yang positif Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu dibuat bersama dengan guru dan siswa. Jadi siswa dilibatkan sehingga mereka akan bertanggung jawab dengan apa yang sudah mereka buat. Bu In. Terima kasih atas waktunya sebentar aja. Gimana aturan yang sudah ditetapkan sekolah? Apa anak-anak perempuan yang menggunakan memakai lipstick, kemudian bermake up, itu apa sudah ditentukan di sekolah? Terima kasih banyak. Terima kasih ya Bu In. Kita langsung jawab atau nanti nunggu tanya jawab Pak? Monggo langsung bisa ya Bu. Oke. Untuk tadi siswa putri yang bermake up ya Bu In, bagaimana caranya? Begini Bapak Ibu ya. Sekolah itu kan punya aturan ya. Maka kita sosialisasikan dulu aturan tersebut. Disosialisasikan ke siswa. Berkali-kali sudah dilakukan. Nah, kalau sudah berkali-kali dilakukan masih ada anak yang menggunakan make up, maka kita membuat keyakinan kelas tadi Bapak Ibu. Kita ke kelas, kita sepakat, kita membuat keyakinan kelas, bagaimana solusinya agar anak-anak itu tidak bermake up tadi. Kita membuat kesepakatan sama anak-anak, terutama anak boga di sana yang mayoritasnya cewek-cewek ya Bapak Ibu. Kita membuat keyakinan di situ. Kita jelaskan dulu apa manfaatnya dari make up negatif, positifnya. Itu anak-anak insya Allah pasti akan bisa berpikir, oh ternyata make up itu nggak penting kok, kita di sini kan belajar, nggak perlu cari perhatian yang berlebihan, maka mereka akan bisa berpikir. Jadi kita masuk ke kelas-kelas, kita buat keyakinan kelas. Kalau nanti kita bisa bekerja sama ya Bapak Ibu, kita bisa kolaborasi, insya Allah nanti anak-anak akan menyetujui itu. Maten ya Bu, ya, terima kasih. Lanjut. Nah, dari keyakinan kelas tadi yang sudah dibuat atau yang disetujui antara siswa dan murid, nanti akan menciptakan lingkungan yang positif. Nah, lingkungan yang positif itu yang bagaimana? Lingkungan yang aman, nyaman, dan di situ memberikan kesempatan pada murid itu untuk berproses Bapak Ibu. Ya, berproses sehingga apa? Dia mampu menerima dan menyerap pembelajarannya. Dan jadi anak tenang, nyaman, fokus, konsentrasi. Setiap materi pelajaran yang dia terima itu dia akan bisa menyerapnya. Dan ini proses ya Bapak Ibu. Kita nggak bisa langsung besok berubah celing, nggak bisa seperti itu. Itu sulapan namanya ya. Maka kita marilah berproses bersama-sama. Yeah. Nah, dari lingkungan yang positif maka akan timbullah budaya yang positif. Budaya yang positif itu timbul dari apa? Ya dari pembiasaan tadi Bapak Ibu. Dari pembiasaan misalnya, contoh anak-anak terbiasa misalnya jadi ketemu panjenengan itu langsung menyapa, permisi Bu, permisi Pak. Terus langsung tanpa dikomando bajunya dimasukkan. Terus kemudian ada gurunya yang kelihatan itu bawa berat, ngoten nggih. Itu langsung dibawakan, Bu boleh dibantu. Biasanya begitu ya. Nah itu kita butuh proses nih Bapak Ibu. Insya Allah pasti bisa. Nih, lanjut.
Nah, di sini Bapak Ibu, kalau kita sudah tadi ya dari yang keyakinan kelas, akhirnya bisa menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif menciptakan budaya yang positif. Maka tujuan akhir dari semua itu apa toh? Pasti kita punya tujuannya Bapak Ibu. Tujuannya itu apa? Membentuk siswa berprofil Pancasila. Yaitu tujuan kita. Berprofil Pancasila. Berprofil Pancasila itu maksudnya apa toh? Bolak-balik itu ya. Kita sering ngomong berprofil Pancasila. Ada 6 item ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berakhlak mulia. Alhamdulillah kalau di sekolah kita sudah sering ya Bapak Ibu, seperti contoh yang kemarin mengadakan acara apa? Sholawat, ya itu Maulid Nabi ya. Nah, terus kemudian kalau setiap istirahat kedua sholat zuhur berjamaah ya Bapak Ibu ya. Nah itu salah satu contohnya. Kemudian kalau anak datang terus salim ya, tegur sapa sama Bapak Ibu guru. Lanjutnya kemudian yang berkebinekaan global. Kalau berkebinekaan global maksudnya seperti apa Bapak Ibu? Oke. Ya, berkebinekaan global. Ya, betul, ya, betul, menghargai perbedaan, betul ya Bapak Ibu. Nah, kita di sini satu sekolah ini kan berangkat dari latar belakang yang berbeda-beda, dengan suku yang berbeda-beda, bahasa yang berbeda-beda, adat istiadat yang berbeda-beda, latar belakang juga yang berbeda. Nah, di sini kita disatukan Bapak Ibu. Nah, dari hal-hal yang berbeda tadi, kita menjadi satu, satu kesatuan kita munculkan menjadi budaya yang positif tadi, saling menghargai, saling menghormati, tidak mengejek. Misalnya kamu ngomongnya kok begitu lucu amat gitu ya, betul ya. Jadi ada saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Kemudian lanjutnya bergotong royong. Ini sudah sering kita lakukan Bapak Ibu. Misalnya membersihkan halaman, ya, membersihkan ruang kelas bersama-sama, ya, terus kolaborasi sama teman. Lanjutnya kreatif, bernalar kritis dan mandiri Bapak Ibu. Ini tujuan kita. Nanti kita akan ke sana ke muara profil pelajar Pancasila. Lanjut. Nah ini salah satu contoh dari keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas 11 otomasi. Oke, terima kasih. Itu tadi salah satu contoh keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Nanti kalau full lihat video nanti ya waktunya nggak cukup nanti ya materinya. Oh menarik ya, nanti kita lihat bersama-sama nanti ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu kenapa dari tadi saya kok kelas 11 otomasi kelas mesin yang saya jadikan contoh? Karena di sekolah kita itu mereka kan memang butuh ekstra perhatian nih Bapak Ibu. Dan ketika saya ajak mereka kolaborasi ternyata bisa.
ternyata mereka bisa Bapak Ibu. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa nanti mereka pun juga akan berproses menciptakan suatu lingkungan dan budaya yang positif. Memang semuanya butuh waktu ya Bapak Ibu, tidak bisa secepat kilat langsung sulapan berjalan. Ya. Nih, nah keyakinan kelas 11 otomasi tadi kalau kita lihat videonya sampai akhir itu kami membuat kesepakatan keyakinan kelas Bapak Ibu. Kalau sampai akhir tadi video diputar itu adalah makan pada saat jam istirahat. Kenapa ini anak-anak buat keyakinan kelas seperti itu Bapak Ibu? Karena biasanya kalau pas jam mapel nanti ya anak-anak merasa lapar, mereka tanpa permisi kan tiba-tiba makan gitu aja. Pernah seperti itu ya kelasnya Bapak Ibu. Nah kemudian fokus atau konsentrasi pada saat jam pembelajaran. Kenapa? Karena di kelas tersebut ada yang ngantuk, tidur, sehingga anak-anak membuat keyakinan kelasnya seperti itu. Kemudian selanjutnya main game. Nah ini yang sering dilakukan anak-anak, terutama kelasnya anak laki-laki Bapak Ibu, main game. Gurunya menjelaskan, itu anak-anak asik main game. Gitu ya. Jadi mereka membuat keyakinan kelasnya main game pada saat istirahat saja. Kalau udah masuk kelas nggak boleh Bu main game gitu ya. Terus kemudian harus menghormati Bapak Ibu guru. Karena apa? Ada anak-anak yang begini ya. Kalau Bu itu paling kami keluar nggak dicari kok Bu, gitu. Ya. Nggak dicari Bu. Nah itu anak-anak akhirnya membuat kesepakatan kelas siapapun yang mengajar mereka akan menghormati. Dan keyakinan kelas itu dibuat dalam kalimat positif Bapak Ibu ya. Kalimatnya harus positif agar apa? Agar nanti mengimbas ke anak-anak mereka juga akan berproses secara positif. Dan next. Nah ini. Nah, ini video yang secara tidak sengaja ya Bapak Ibu ditemukan oleh Bu Puspita ketika anak otomasi itu mengajari temannya Bapak Ibu. Jadi mereka membentuk kelompok sendiri, kelompok kecil di perpustakaan itu mereka belajar bersama. Dan ketika Bu Puspita itu ada di perpustakaan, beliau itu merekam. Ini kok kejadian yang luar biasa, menurut Bu Puspita itu kejadian luar biasa. Kok bisa itu sampai membuat kelompok kecil mereka belajar sendiri Bapak Ibu tanpa ada yang nyuruh. Mereka belajar dengan teman sejawatnya. Bisa, anak-anak ternyata bisa Bapak Ibu. Tanpa disuruh itu mereka sudah punya celing pemikiran, aku harus bisa begini. Ternyata bisa. Ini tidak sengaja terekam ini Bapak Ibu. Jadi saya ambil contoh yang luar biasa bagi saya. Selanjutnya. Ini adalah anak mesin laki Bapak Ibu. Dia bicara bahasa Inggris itu saya rekam. Jadi anak mesin yang bisa bicara bahasa Inggris itu kan bagi saya itu udah luar biasa. Mereka mau bicara bahasa Inggris itu udah hebat sekali. Jadi ini saya jadikan momen bagi anak-anak itu, ternyata mereka itu bisa Bapak Ibu. Jadi mereka bisa. Kalau anak RPL, anak buka busana bisa bicara bahasa Inggris, mungkin bagi kita udah biasa. Tapi kalau anak musuh luar biasa, Nah ini saya jadikan contoh. Ini tadi. Kemudian di bawahnya ini adalah foto ketika anak-anak saya minta ijazah gimana kalau kita bersihkan kelas. Itu anak-anak ternyata antusias, ya bu gitu. Ternyata mereka dengan sukarela itu ngangkati bangku dibalik. Bu biar enak nyapunya, pintar saya bilang gitu ya. Ternyata mereka bisa sendiri Bapak. Saya abadikan, saya jadikan momen yang luar biasa ini ya. Dan Bapak Ibu, lanjut.
Nah, disinilah ini kegiatan anak-anak yang saya ambil, budaya-budaya positif yang sudah kita lakukan ya Bapak Ibu. Di sini ada anak waktu sholat zuhur istirahat kedua, kemudian anak-anak di dalam kelas berproses, berdiskusi, presentasi, dan saling bertanya jawab Bapak Ibu. Kemudian ini pada waktu ekstra anak-anak juga belajar teman sejawat, jadi mengajari teman-temannya, adik-adiknya, mereka belajar untuk mandiri Bapak Ibu. Kemudian ini di kelas RPL mereka menggunakan media pembelajaran untuk maju presentasi. Ternyata anak-anak itu luar biasa, kemampuan IT-nya itu sungguh sudah di atas normal ya Bapak Ibu, mereka luar biasa. Kemudian selanjutnya ini di ekstra saya menggali potensi diri anak-anak melalui telling story, belajar drama pakai bahasa Inggris Bapak Ibu, kemudian belajar di perpustakaan. Nah, dari semua kegiatan anak-anak itu kita mengacu tujuan akhir kita nanti adalah profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu bisa lihat di sini panah-panah yang saya gunakan ini adalah panah yang berbeda-beda Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang saya sengaja. Kenapa saya buat berbeda? Karena panah ini menunjukkan karakter anak Bapak Ibu. Karakter anak yang berbeda-beda itu bagaimana kita bisa menuntun mereka, bisa menciptakan lingkungan yang positif bagi mereka, meskipun mereka itu punya perbedaan karakter, latar belakang yang berbeda, bahasa yang berbeda. Bagaimana caranya? Inilah tujuan akhir kita, berprofil pelajar Pancasila. Betul ya Bapak Ibu? Jadi tolong Bapak Ibu jangan patah semangat. Meskipun kita di sekolahnya di pinggir sungai, di bawah jembatan, dengan kondisi fasilitas yang terbatas, mari kita bersama-sama berkolaborasi, bergandengan tangan, menciptakan budaya anak-anak yang positif. Oke, untuk refleksi saya hari ini tentang budaya positif. Dari 5 posisi kontrol, Bapak Ibu, mari kita belajar berproses bersama-sama menjadi manajer agar nanti bisa menuntun anak-anak menjadi manajer bagi diri mereka sendiri, paling tidak, ya. Terus kemudian kalau ada yang bermasalah menghadapi anak-anak yang melakukan kesalahan, kita lakukan segitiga restitusi dan juga membuat keyakinan kelas agar tujuan kita nanti tercapai, menciptakan anak yang berprofil Pancasila. Setuju ya Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Saya tutup materi saya hari ini dengan satu pantun. Satu pantun. Naik pesawat ke Batu Raja, menikmati indahnya panorama. Bapak Ibu, meskipun kita sudah usia hampir senja, tapi semangat tetap 45. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Ayu. Terima kasih Ibu Ayu atas masukan-masukan dan juga ilmu-ilmu baru. Semoga dengan materi yang panjenengan saksikan tadi bisa menambah wawasan kita, pengetahuan kita tentang budaya positif yang ada di sekolah, dan itu nanti bisa berimbas pada siswa-siswi kita. Mudah-mudahan murid-murid kita nanti bisa memiliki dan bisa menjadi pelajar berprofil Pancasila. Amin. Untuk acara selanjutnya adalah tanya jawab. Ya, monggo Bu Iin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan pada pengaji
Bu Ayu, saya mau bertanya terkait dengan restitusi tadi. Terkait dengan segitiga restitusi tadi, saya sangat tertarik sekali. Yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana cara Bu Ayu atau Anda untuk menyelesaikan bagi anak-anak yang sering terlambat. Sementara seperti saya ini selalu menghadapi dengan anak-anak yang berbagai macam karakter, karena saya selalu ada di depan bagian tatip. Kalau di kelas mungkin lebih mudah terkerucutkan ya. Seperti contoh tadi misalnya untuk membuat kesepakatan kelas itu bisa menjadikan salah satu solusi di kelas itu. Tapi bagaimana caranya kalau secara global hampir semua kelas kita tangani, kita hadapi dengan berbagai macam karakter. Nah, terkait dengan segitiga restitusi itu tadi, mungkin ada langkah-langkah yang lebih cepat dan tepat dalam menghadapi berbagai macam karakter siswa yang berbagai macam seperti yang saya sampaikan tadi. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iin atas pertanyaannya. Tadi pertanyaan dari Bu Iin, Bu, bagaimana cara Ibu Ayu mengatasi banyaknya siswa yang terlambat, dan ini siswa global, artinya semuanya, karena Bu Iin ini kebetulan beliau adalah koordinator tata tertib. Jadi hampir setiap pagi pasti menghadapi masalah semacam ini. Monggo. Ya, terima kasih Bu In atas pertanyaannya. Kita bisa sharing ya Bapak Ibu, sharing pengalaman begini. Nanti Bu Iin atau teman-teman tatip bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di PB atau PK. Jadi nanti kita kolaborasi, misalnya anak ini terlambat di hari Senin, kan pasti punya catatan ya Bu. Nah, besoknya Selasa terlambat lagi, pasti kan juga tercatat di situ. Hari Rabu juga gitu. Nah, ketika anak berulang kali melakukan suatu kesalahan yang sama, pasti ada faktor X di belakangnya. Nah, maka kita gunakan tadi segitiga restitusi. Kita panggil anak itu, kita tanyakan alasannya kenapa, dan berdasarkan tadi data yang ada tadi. Nanti kalau anak itu kita tunjukkan datanya, kita melakukan segitiga restitusi, maka anak itu otomatis akan menceritakan alasannya kenapa dia terlambat. Jadi nanti kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri ya Ibu. Kita harus kolaborasi Bapak Ibu. Di sini kita harus saling bergandengan tangan. Kita di sini satu hati, satu jiwa, satu saudara, satu semangat untuk membentuk SMKN 1 Kertosono jadi yang terbaik. Dan ya, jadi nanti kita berdasarkan data itu kita kolaborasi ya Bu. Kita kolaborasi dengan guru PP, guru PK, wali kelasnya, kolaborasi memanggil anak tersebut, menanyakan alasannya. Nah, dari situ nanti pasti akan ketemu solusi berdasarkan segitiga restitusi tadi. Terima kasih. Nah, kan ya Bu In, terima kasih. Terima kasih Bu Ayu. Bagaimana Bu In? Terima Ya, kasih. jadi intinya adalah kita kolaborasi dulu. Sebelumnya kita di posisi kontrol, berarti kalau saya tarik benang merahnya jadi posisi pemantau dulu ya Bu Ayu ya. Jadi kita bisa menjadi pemantau, kemudian langkah akhirnya adalah kita manajer sebagai manajer dengan berkolaborasi, baik itu dengan guru BK, wali kelas, juga dengan bagian kesiswaan. Untuk pertanyaan ketiga, monggo Bu Intari. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita ada diseminasi dari calon guru penggerak. Tentunya materinya sangat menarik sekali. Saya senang sekali. Karena apa yang pertama, bahwa kita sebagai guru harus punya pemikiran yang positif terhadap siswa. Jadi jangan kita menyalahkan siswa terus atau punya pikiran yang negatif thinking. Nah,
Pertama yang harus kita lakukan bahwa kita sebagai guru, yaitu guru itu memang harus menyenangkan bagi murid. Betul nggak Bu, Bapak? Betul. Iya. Jadi kalau kita menyenangkan, tentu siswa itu akan senang terhadap kita. Ketemu dimanapun mesti ada sapa menyapa antara guru dan siswa. Kemudian yang kedua, janganlah kita sebagai guru menjadi momok bagi siswa. Misalkan guru matematika itu sudah materinya sulit, gurunya seperti momok, suka marah-marah, suka bentak-bentak, apa yang nggak bisa itu mesti dicaci maki. Janganlah kita menjadi figur yang seperti itu, ya Bapak Ibu. Tentunya kita guru yang pasti harus menyenangkan. Dulu kami mengikuti di klub P4TK di Jakarta waktu tahun 2010 itu terutama tentang strategi pembelajaran Bu Ayu. Strategi pembelajaran itu memang guru itu dituntut harus bisa menyenangkan di kelas itu, harus bisa membuat suasana kelas itu aman, senang, nyaman bagi siswa. Jadi siswa itu tidak jenuh-jenuhnya bila ketemu kita masuk di kelas, nah itu oh ada Bu Itari, oh ada Bu Ayu, nah itu mesti senang. Jadi mengharapkan kehadiran kita. Jangan sampai siswa itu tidak mengharapkan kehadiran di kelas kita. Karena apa? Karena kita mengajarnya seperti momok. Karena setiap bertemu di kelas itu sudah mencaci maki, sudah keren ibaratnya dalam bahasa Jawanya dulu. Ada beberapa pertanyaan yang kami sampaikan di sini Bu Ayu, karena tadi ada penguatan positif, yaitu kalimat yang digunakan dalam keyakinan kelas dalam bentuk positif dan bentuk negatif. Tadi sudah diutarakan dengan Bu Ayu. Ini salah satu contohnya. Yaitu yang kalimat positif itu nanti contohnya apa, yang kalimat negatif contohnya apa bila ada siswa yang melanggar suatu protokol. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu Intari atas pertanyaannya. Jadi untuk pertanyaan dari Bu Intari, Bu Ayu, menjadi guru yang menyenangkan. Intinya adalah bagaimana cara menjadi guru yang menyenangkan, kemudian bagaimana penggunaan kalimat yang digunakan dalam menyusun keyakinan kelas, kalimat positif dan kalimat negatif. Terima kasih Bu Intari atas sharing ilmunya yang luar biasa. Bagaimana menjadi guru yang menyenangkan? Tentu saja nanti kita memiliki kemampuan untuk itu, nanti kita bisa menggunakan media pembelajaran yang menarik, bisa menggunakan bahasa-bahasa yang menarik siswa, agar nanti pada saat kita mengajar di kelas, anak-anak itu merasa senang dan nyaman. Jadi waktu itu bergulir dengan begitu cepat tanpa terasa. Pernah betul kita bilang sampai anak-anak, Bu, kok cepet ya waktunya, gitu Nah itu berarti kalau anak-anak bicara seperti itu, materi yang kita sampaikan itu menyenangkan bagi mereka. Nah, dan terus kemudian yang bagaimana contohnya kalimat positif dan negatif di keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas, kalimatnya itu nanti kesepakatannya harus mengandung kalimat positif, Ibu. Jadi jangan gunakan kalimat yang negatif ketika sudah terjadi kesepakatan kelas. Contoh, misalnya anak-anak membuat keyakinan kelasnya dilarang main HP, maka kita rubah dilarang itu menjadi main HP saat istirahat. Dilarang makan dan minum saat pelajaran, kita rubah menjadi kalimat positif, makan dan minumnya harus jam istirahat. Kenapa? Nanti kalau kalimatnya positif maka akan mengimbaskan ke anak-anak menjadi positif juga. Nanti Ucapan adalah doa. Ya, ucapan itu adalah doa. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa jawaban yang diberikan oleh Ibu Ayu. Sudah cukup ya Bapak Ibu untuk sesi tanya jawab. Sudah 3 penanya. Untuk itu sesi tanya jawab saya tutup. Memasuki acara berikutnya adalah umpan balik yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Sigit Miliadi. Kepada beliau dipersilakan. Baik, yang terhormat. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah sama-sama kita ikuti tadi kegiatan diseminasi pendidikan
calon guru penggerak yang disampaikan oleh Bu Ayu. Dari paparan yang sudah disampaikan Bu Ayu, luar biasa banyak hal positif yang ternyata saya dapat di sini. Di antaranya adalah mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang disampaikan tadi itu, bagaimana kita menuntut anak. Nah, mungkin selama ini betul yang disampaikan Bu Ayu, sekian tahun kita mengajar itu ya sepertinya ya mulai mengajar saja. Konsep mendidiknya ini tidak begitu terasa kita sampaikan. Alhamdulillah tadi disampaikan oleh Bu Ayu bahwa selain mengajar, jangan lupa mendidik anak. Itu sebagai salah satu pembentukan karakter siswa. Penanganan siswa dengan segitiga restitusi juga disampaikan tadi secara gamblang oleh Bu Ayu, termasuk pengalaman Bu Ayu merestitusi anak tidak hanya permasalahan di sekolah, tapi juga permasalahan di rumah. Nah, ini banyak sekali manfaatnya. Saya sendiri pun nanti akan memanfaatkan konsep itu Bu Ayu di kelas yang saya ajar, karena banyak manfaatnya tadi itu. Harapannya ada permasalahan-permasalahan segera bisa ditangani di kelas. Dan banyak sekali konsep yang tadi disampaikan oleh Bu Ayu. Tentunya sedikit demi sedikit Bu Ayu, seperti yang banyak sampaikan tadi, sedikit demi sedikit nanti akan kita laksanakan supaya hal baik yang sudah panjenengan lakukan kita lakukan juga secara bersama-sama. Harapannya ekosistem di sekolah kita akan menjadi jauh lebih baik. Terima kasih Bu Ayu, apa yang panjenengan sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sigit. Jadi dari acara diseminasi guru penggerak dengan tema pengembangan budaya positif tadi, banyak sekali ilmu dan juga pengetahuan yang kita dapatkan. Semoga dari apa yang dipaparkan oleh Ibu Ayu tadi, ini berimbas kepada kita semua, bisa menjadi guru yang menyenangkan bagi murid, bisa menjadi tauladan yang baik bagi murid, bisa menuntun murid ke arah yang lebih baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Memasuki acara yang ke-6, yaitu penutup diiringi doa yang akan dibawakan oleh Pak Sofatul Anak. Monggo dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kita berdoa untuk menutup acara diseminasi program pendidikan guru penggerak. Doa menurut keyakinan agama Islam dan keyakinan masing-masing Bapak Ibu guru. Doa mulai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad hamdan sakirin hamdan ya'imin hamdan yuafi wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagil jalali wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana dolamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina syakaratil maut wa najatan minan nar wa hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi bilin dunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian tadi Bapak Ibu rekan sejawat paparan materi yang sudah disampaikan oleh calon guru penggerak kita Ibu Dwi Puji Astuti Kusumaning Ayu. Semoga materi-materi yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Kita berikan aplaus kepada Ibu Ayu. Tidak lupa saya sampaikan juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir di sini, yang sudah meluangkan waktunya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Demikian acara diseminasi ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.